Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencuci kebaya berpayet seperti ini ya. Jadi kebaya yang banyak payetnya seperti ini bukan kiloan ya, tetap harus kita sarankan ke pakaian terpotong atau satuan dengan penanganan khusus. Untuk mencuci kebaya seperti ini, saya ada 3 tips cara mengeringkannya. 3 cara untuk mengeringkan kebaya berpayet seperti ini akan saya share. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, setelah kita cuci bisa kita gantung. Kemudian yang kedua, diperas menggunakan handuk. Dan yang ketiga, kita gunakan spin dengan mesin cuci. Tonton terus videonya sampai selesai ya, seperti apa proses untuk mencuci kebaya berpayet ini. Pertama-tama kita harus periksa apakah ada noda di kebaya ini. Karena jika ada noda harus kita spotting dulu ya, kita hilangkan dulu noda-nodanya. Setelah kita spotting baru kita lakukan proses pencucian. Untuk kebaya seperti ini kita prosesnya menggunakan cuci manual saja menggunakan tangan, yaitu saya rendam menggunakan shampoo bayi. Jadi kita siapkan air di dalam ember, kita berikan shampoo bayi ya seperti ini. Mengapa kita gunakan shampoo bayi? Karena shampoo bayi itu lembut ya, jadi beda dengan deterjen biasa, sehingga kita gunakan shampoo bayi untuk mencuci kebaya seperti ini. Langsung kita masukkan saja kebayanya. Dan seperti ini kita rendam seluruh bagian. Kita tunggu sekitar 10-15 menit ya, hingga semuanya meresap dengan sempurna. Setelah 15 menit, setelah 10-15 menit, kemudian kita angkat, kita lakukan penyikatan ringan di bagian ketiak gitu ya, karena biasanya di bagian ketiak ini kan tetap harus kita bersihkan ya supaya wangi. Kita spotting ringan saja, seperti ini kita sikat-sikat bagian ketiaknya dan bagian kerak-kerak lehernya, biasanya kan kena bedak, kena make up gitu ya. Jadi ini kita sikat-sikat ringan saja seperti ini. Kebetulan ini tidak terlalu kotor kerahnya, seperti ini. Setelah dirasa bersih dan tidak ada lagi noda di kerah maupun di ketiak, kemudian kita celup-celupkan saja. Kita celup-celupkan seperti ini ya, sampai bersih. Kemudian kita tidak usah lakukan peras terlalu kencang, cukup seperti ini saja. Dan bisa kita lakukan perendaman menggunakan softener ya, nanti setelahnya bisa kita softener supaya wangi ya. Kita masukkan softener sedikit. Dan kita lakukan perendaman sekitar 5 menit cukup ya. Ini kita berikan softener seperti ini. Setelah kita rendam menggunakan softener, kemudian kita angkat ya, dan kita lakukan peras sedikit saja ya, cukup seperti ini saja cara merasnya. Nah, seperti ini saja. Kemudian langsung kita gantung di hanger ya, bagian sampingnya. Jadi bagian sininya tidak rusak. Kalau menggunakan hanger yang tipis itu nanti kan membekas ya, jadi kita gunakan hanger yang tebal, jenis tebal seperti ini. Langsung kita hanger seperti ini dan biarkan dia tiris sendiri. Ini kalau pas kebetulan tidak tergesa-gesa, tentu saja kita bisa lakukan model pengeringan yang seperti ini ya. Jadi dia nanti akan tiris sendiri, kemudian kering, bisa kita lakukan proses selanjutnya. Namun selain seperti ini, kita juga ada cara lain, yaitu cara kedua, kita keringkan menggunakan handuk. Cara mengeringkan kebaya yang kedua yaitu kita peras menggunakan handuk bersih, dengan cara kebaya diletakkan di tengah handuk seperti ini. Kemudian kita tutup ya, seperti ini ya, taruh di tengah-tengahnya kebayanya ini. Kemudian kita peras dengan cara digulung ya, digulung kecil seperti ini ya. Jadi nanti air yang di dalam kebaya bisa meresap ke dalam handuk bersih ini ya. Seperti ini kita tekan-tekan aja supaya airnya benar-benar meresap ke handuk, sehingga nanti kebayanya bisa lebih cepat untuk kering ya. Ini langkah yang kedua untuk mengeringkan kebaya. Setelah ini kemudian kita buka ya, seperti ini, lebih kering dibandingkan cara yang pertama tadi ya. Kemudian langsung saja kita gantung, nanti kita gantung seperti yang langkah pertama tadi.
Cara yang ketiga, kita lakukan pengeringan menggunakan mesin ya. Jadi dengan cara kita spin seperti ini. Jadi kebayanya seperti tadi kita masukkan ke dalam handuk, kemudian kita lipat sedemikian rupa sehingga kira-kira aman ya, seperti ini. Kita spin aja ke dalam mesin cuci uploading seperti ini ya. Kita spin aja Mbak. Tuh. Posisinya, lihat, kita dulu posisinya seperti ini saja. Nggak masalah ya, dia di tengah-tengah. Kenapa saya menggunakan mesin cuci uploading? Karena memang kalau untuk spin, kalau mesin cuci uploading itu kan lebih stabil. Dia biasanya diam ya, nggak kemana-mana seperti ini, jadi aman. Kalau mesin cuci front loading itu guncangannya berbeda ya. Jadi kalau mesin cuci front loading itu kan biasanya ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri, kemudian nanti di atas ya. Kalau menggunakan mesin uploading seperti ini, untuk proses spinnya menurut saya lebih stabil ya, jadi lebih aman. Tapi kalau misalnya menghendaki untuk misalnya ada yang takut ya, untuk lebih amannya lagi sebenarnya dimasukkan ke dalam laundry net ya. Jadi tadi setelah kebaya kita bungkus dengan handuk, kemudian bisa kita masukkan lagi ke dalam laundry net ya. Jadi bentuknya seperti keranjang tapi dia berlubang-lubang itu ya. Jadi itu supaya menjaga agar si kebayanya tadi tidak keluar-keluar ya, artinya aman tetap di dalam situ. Jadi payet-payetnya pun aman, kita bisa lakukan spin dengan aman pula. Seperti itu. Ya, setelah proses spin selesai seperti ini ya. Jadi tetap aman, kebayanya juga masih di dalam handuk ya. Jadi kebaya bermanik pun akan aman apabila di spin menggunakan mesin uploading. Setelah seperti ini baru kita keluarkan dan kita angin-anginkan dengan cara di hanger seperti tadi. Saya biasanya menyepin kebaya berpayet seperti ini apabila ada pelanggan yang menghendaki cuci kebaya secara kilat ya. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan proses yang pertama tadi yang hanya kita cuci kemudian langsung kita gantung, itu tentu membutuhkan waktu kering yang lebih lama ya, sehingga kita biasanya menjanjikan sekitar 2 harian ya. Tetapi apabila ada pelanggan yang benar-benar urgent menghendaki mencuci kilat yang misalnya pagi masuk kemudian sore mau diambil seperti itu, masa kita tolak ya. Jadi nah itu langkah yang bisa kita lakukan antara lain seperti tadi ya yang saya sudah sebutkan. Jadi dengan langkah kedua maupun langkah ketiga, dengan nyepin menggunakan mesin cuci tentu akan lebih cepat kering ya. Hanya kita angin-angin sebentar nanti bisa langsung kering, akan bisa segera kita proses dan sorenya bisa diambil oleh customer. Demikian cara mencuci dan mengeringkan kebaya berpayet di Oren Laundry Semarang. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel YouTube kami, silahkan untuk like dan subscribe, serta jangan lupa untuk menekan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Karena saya akan sering memberikan tips-tips, tutorial maupun vlog-vlog yang kami lakukan